Selamat datang kembali di Adi Nugi Official, channel seputar dunia kreatif, edukasi, review gadget, dan juga bimbingan dan konseling. Pada video kali ini, di tangan saya sudah ada iPhone XS. iPhone XS ini adalah dari driver saya yang sudah menemani saya selama kurang lebih 1 tahun. Nah, lalu di video kali ini kita akan simak apa saja kelebihan dan kekurangan HP ini. Namun sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Terima kasih. Yang pertama dari segi desain ini cukup bagus. Saya cukup suka dengan desain seperti ini. Meskipun ini kalau dilihat tidak ada bedanya dengan iPhone X karena memang bodinya sama. Yang membedakan adalah warna gold di iPhone XS. Kebetulan saya dapatnya yang warna silver. Yang bisa dibedakan adalah pada bagian mic di bawah lubangnya hanya 3, sedangkan XS lubangnya banyak. Itu cara membedakannya. Nah, yang saya suka dari HP ini adalah masih mendapatkan dukungan sistem. Artinya masih mendapatkan update iOS ini sampai 15.3.1, bahkan sekarang sudah bisa diupdate ke 15.4. Kelebihannya lagi adalah mampu merekam video pada resolusi 4K di 60 fps. Ini hasilnya cukup jernih. Nah, saya lebih suka menggunakan yang HD di 60 fps. Kelebihan lainnya adalah di display atau layarnya. Ini layarnya cukup nyaman dilihat karena sudah menggunakan panel OLED Super Retina display ya. Ini atau XDR display. Nah, sehingga cukup nyaman kalau dilihat. Apalagi jika true tone-nya ini on. Nah, gambarnya bisa lebih realistis meskipun nanti layarnya terlihat agak sedikit lebih kuning jika dibandingkan ketika true tone itu dimatikan. Kelebihan lain dari layar OLED ini adalah layar ini cukup jernih dan tajam gambarnya. Meskipun jika kita pandang terlalu lama HP ini, mata kita tidak pedih karena layar ini saya rasa tidak terlalu lebay ya untuk pencahayaannya, jadi pas di mata kita. Nah, kelebihan lainnya adalah ya nyaman untuk digenggam menggunakan satu tangan. Nah, untuk baterainya itu sebenarnya tergantung pemakaian kita. Untuk pemakaian saya secara normal, saya masih bisa mendapatkan screen on time sekitar 5-6 jam. Jadi sehari saya hanya cas 1 kali. Nah, karena ini tangan saya cukup panjang, tapi saya suka HP dengan ukuran yang kompak seperti ini, sehingga ini adalah ukuran yang paling pas menurut saya. Pas digenggam dengan menggunakan satu tangan, pas juga untuk dimasukkan ke kantong, dan juga nyaman juga untuk dibawa ke mana-mana. Untuk kekurangan HP ini hanya memiliki kamera telefoto dan juga kamera wide, tidak ada ultra wide. Nah, sehingga dalam penggunaan sehari-hari saya mengakalinya dengan menggunakan ya panorama. Ini adalah contohnya, saya akali seperti ini, geser seperti pano ke kanan, lalu kita lihat hasilnya. Nah, itu seperti ultra wide. Itu cara saya mensiasati tidak adanya kamera ultra wide di sini. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Ini jika digunakan di dalam ruangan dengan pencahayaan yang tidak terlalu terang. Hasilnya seperti ini. Dan di HP ini juga tidak dilengkapi dengan fitur night mode. Sehingga untuk hasil di foto malam hari itu ya noise-nya cukup banyak jika pencahayaannya kurang. Nah, sehingga saya juga akali dengan cara mengatur kecerahan layar kameranya. Nah, ini hasil jika kita ambil secara normal. Nah, hasilnya masih banyak noise untuk video di malam hari. Nah, sehingga ketika tidak ada fitur night mode, nah seperti ini caranya kita cerahkan di kecerahan yang maksimal. Kita atur sampai puncak, dan nanti tentunya hasilnya akan sedikit berbeda dibandingkan ketika kita menggunakan pencahayaan yang normal. Nah, hasilnya seperti ini ketika kita ambil pada malam hari. Nah, masih cukup lumayan meskipun tidak sejernih ketika kita menggunakan fitur night mode. Kekurangannya, HP ini tidak memiliki kamera makro sehingga kita ketika foto jarak dekat hasilnya kurang fokus. Namun bisa diakali dengan menggunakan telefoto. Dengan menggunakan zoom, kita dekatkan ke objek, nah sehingga hasilnya bisa fokus ke objek yang kecil. Nah, kekurangan lain di HP ini adalah meskipun ini prosesornya sudah cukup overkill ya, cukup bagus. Artinya tidak lemot, masih performanya cepat. Tapi apabila digunakan di aplikasi yang berat, seperti game-game yang berat, dalam jangka waktu yang lama, ini HP ini cepat panas.
Nah, selain itu jika HP ini sudah panas, kadang ketika kita menggunakan aplikasi itu sering close aplikasi secara mendadak. Nah, itu kekurangannya. Dan ketika kita gunakan untuk gaming, baterai di HP ini terasa cukup payah. Artinya ya hanya bisa beberapa jam saja, sehingga kita tidak bisa menggunakan HP ini lama-lama. Lalu apakah HP ini masih worth digunakan di tahun 2022? Jawabannya adalah ya, masih worth. Masih worth karena masih mendapatkan dukungan sistem yang cukup lama. Karena nanti mungkin bisa saja sampai 3 tahun ke depan. Jika Apple baik mungkin bisa lebih lama lagi. Nah, selain itu yang membuat HP ini layak untuk dibeli di tahun 2022 ini adalah dari segi harganya. Harganya memang sudah cukup murah. Di berbagai marketplace rata-rata ada di kisaran 5 jutaan. Ya, tergantung dari kondisinya. Tapi perlu diingat karena usia HP ini itu sudah cukup tua. Karena dirilis tahun 2018, tentunya dalam membeli kita harus hati-hati agar tidak mendapatkan barang yang direkondisi. Sehingga ya kita perlu cek kondisi barang tersebut apakah masih original atau tidak. Dari segi prosesor ini masih cukup bagus, masih cukup bertenaga. Jika dibandingkan dengan HP flagship saat ini, ya mungkin skor Antutunya tertinggal jauh. Tapi jika kita gunakan secara langsung, itu tidak terlihat signifikan. Jadi masih nyaman-nyaman saja sih digunakan. Dan kita juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, apakah kita butuh nggak kamera ultrawide? Apakah kita butuh fitur-fitur seperti night mode dan kamera makro? Jika itu tidak, nah maka HP ini bisa menjadi alternatif pilihan untuk dibeli di tahun 2022. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video-video kami yang berikutnya. Terima kasih.